Tak panggilannya Ucen? Sama netizen sih. Dari dulu, sejak kecil saya gak pernah dipanggil Ucen. Oh, jadi yang manggil Ucen itu netizen? Netizen, gak tahu dari siapa itu. Bang Ucen kapan nikah? Pokoknya saya ingat banget tuh. Oh, itu ditangkap, masuk penjara gini. Oh, ketahuan akhirnya ya gitu. Jadi masa-masa saya sebut nama gak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Ketemu lagi di vlog saya Afdal Yusman, dan hari ini saya sudah bersama Husain Bastianman. Halo. Bertemu dengan guru saya ini. Oh, guru, alhamdulillah. Guru bahasa Indonesia saya. Beneran? Bahasa Indonesia? Beneran. Nggak punya tahu ini. Tapi sempat saya singgung di beberapa podcast sebenarnya. Oh ya? Sempat saya singgung. Guru bahasa Indonesia? Guru bahasa Indonesia. Kok bisa? Jadi kan saya pindahannya dari Mekah ya. Dari Mekah ke Indonesia, lahir di Mekah terus pergi ke Indonesia. Nah, saya belajar bahasa Indonesia itu bukan dari sekolah kan. Terus di daerah saya semua rata-rata pakai bahasa Madura, kanan kiri. Ya gak mungkin tetangga saya ngobrol ke sesama tetangganya pakai bahasa Indonesia. Dari mana kamu? Gak ada. Jadi semuanya pakai bahasa Madura. Di rumah saya itu pakai bahasa Arab. Di luar bahasa Madura, di rumah bahasa Arab? Iya, jadi di rumah saya itu pakai bahasa Arab. Di luar rumah bahasa Madura, teman-teman saya bahasa Madura. Nggak ada bahasa Indonesia sama sekali? Bahasa Indonesia palingan enggak sih, jarang kayak kecuali ada pendatang dari luar menikah sama tetangga saya, baru itu ngobrol pakai bahasa Indonesia. Tapi intinya bahasa Indonesia itu jarang didengar kecuali di sekolah. Oke. Nah, sedangkan saya gimana, tahun depan sudah mau sekolah kan gitu, mau sekolah SD waktu itu. Jadi satu-satunya pembelajaran saya adalah dengan menonton Genta Buana. Ini keren loh, belajar bahasa Indonesia dari sinetron Genta Buana. Emang, jadi waktu itu kan nonton ya, jadi siluman ular, siluman naga gitu kan. Oh, kalau boleh minta sanat, minta diajarin gitu. Ya, jadi waktu itu misal nih ada beberapa pernyataan gitu, ada teks narasi yang di film itu nggak ngerti, langsung teriak ke Umi, bukan teriak-teriak agak sopan maksudnya. Umi, barusan di TV tadi itu siluman naga ngomong gini, artinya apa? Tapi pakai bahasa Arab. Tubuh ada, guling, manan. Dijawab sama Umi. Jadi artinya itu begini-gini nak. Oh ya udah pergi lagi. Jadi sampai sekarang ketika Umi itu ditanya, Husain dulu bahasa Indonesia belajar di mana? Ya belajar dari TV itu. Dari TV loh, dari Genta Buana loh dia belajar. Dari Genta Buana. Bahasa Indonesia. Husain Bastianman ya? Husain. Husain, iya. Tak panggilannya Ucen? Sama netizen sih. Dari dulu, sejak kecil saya gak pernah dipanggil Ucen. Oh, jadi yang manggil Ucen itu netizen? Netizen, gak tahu dari siapa itu. Gak ada yang manggil saya Ucen. Siapa yang manggil saya Ucen? Umi saya manggil Husain, abi saya manggil Husain, sepupu saya manggil Husain. Palingan Umi manggil saya Ho gitu doang. Ho gitu. Ucen itu panggilan dari netizen aja? Netizen aja. Awalnya ngerasa kok aneh gitu. Tapi lama-lama ya sudahlah, berjalan aja ya. Basmayan itu apa? Basyasmen. Ya itu tambahan aja lah. Oh, tambahan. Tapi nama aslinya cuma Husain. KTP saya Husain. Husain. Only. Jadi itu bahkan beberapa kali kejadian kan, misalnya ya di administrasi gitu kan ada mbak-mbaknya atau mas-masnya yang bantu nulisin gitu. Ini bukan sekali atau dua kali saya itu mbak-mbaknya itu salah nulis. Misal, Mas nama lengkap siapa? Husain. Nama lengkap Mas? Husain. Nama lengkap Mas? Husain Tok. Pernah tahu Tok kan? Iya, Tok. Tok itu bahasa Jawa, bahasa Madura itu artinya doang. Iya, Husain aja gitu kan? Husain aja gitu bahasanya. Itu Toknya ditulis Husain Tok gitu. Gak ada Toknya. Itu barusan. Maksud Tok itu doang. Berarti memang gak ada nama panjang ya? Berarti gak sama ada. Nih sahabatnya, nama saya Afdal. Oh, Afdal juga? Afdal. Nah, karena nggak ada ini, sekarang kan administrasi susah ya kalau nggak ada nama panjang ya. Pakai nama orang tua. Afdal Yusman. Tapi di KTP? Afdal. Udah nggak ada lagi. Berarti Husain memang tahu saya dari itu ya? Iya. Jadi kan udah lama nih ya gak lihat. Terus sempat ramai juga waktu dulu iklan es krim ya? Indo es krim ya. Jadi waktu itu kayak yang HP dari apa? Iya kayak
bentukannya bentukan zaman dulu Iya. gitu. Terus kan lucu kan waktu itu, rame di Instagram, masih ingat saya. Casingnya kan. Casingnya. Iya. Terus kayak wah lucu gitu. Terus lupa lagi. Nah terus kemarin lewat di FVP yang pakai mobil merah. Oke. Kayak kenal siapa ini orang gitu. Mikir, tak cek namanya kan. Tak cek namanya terus buka. Ya Allah benar ternyata. Ini guru bahasa Indonesia saya ini. Terus kamennya masih hidup ya? Hah? Masih hidup dia ya? Iya. Pakai nama orang tua kita nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Nggak masalah ya? Gak masalah. Orang Arab banyak yang manggil pakai nama orang tua. Bahkan Kalau di sini manggil nama orang tua berantem tuh. Iya, kalau masih kecil sih. Oh, kecil, ya? Kalau masih kecil. Orang Arab itu bahkan nama kakeknya yang disandarkan kepada dia. Pernah dengar nama Imam Syafi'i? Ini tahu. Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tahu. Nah, Imam Syafi'i itu bukan nama Imam Syafi'i. Iya, memang bukan asli, bukan nama. Itu nama kakeknya. Nama aslinya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Nah, gitu. Oh, jadi dia pakai nama kakeknya. Nama kakeknya. Terus dan banyak gitu orang-orang dulu itu menggunakan nama-nama bukan orang dulu, orang Arab sampai sekarang itu menggunakan nama ayah atau nama kakek yang sekiranya melekat ke diri dia nih. Berarti memang tidak apa-apa ya. Banyak yang memakai juga. Iya. Tapi ya sobat semuanya, memang saya ini ngikutin Hussein ini itu udah lama di TikTok gitu loh. Nggak ada ikan, Sen? Enggak, bukan ini loh. Apa? Oh ini sama cantolan itu. Iya. Cantolan motor kan? Kenapa diterusin ini ya? Itu konsep. Jadi cara mencapai dakwahnya itu kan memang keren banget ya, karena ada beberapa konten juga saya pernah mencoba untuk meluruskan satu konten, terbawa emosi, tapi penjelasannya si Hussein ini, masya Allah, aduh, begini nih harusnya ngejelasinnya, tidak menyalahkan dan tidak menjudutkan salah satu pihak. Contoh, saya kasih contoh ya. Yang mana? Masalah konten yang kipas. Oh, sholat Itu kipas. saya suka banget nih, jujur nih sobat, saya suka banget kontennya Hussein yang itu. Saya menyalahkan, jujur. Iya. Nggak boleh begini, gila lo, mamerin agama Islam. Wah ini kacau nih, gini. Tapi jawaban saya adalah, dia, apa? Nggak tahu. Belum tahu. Iya. Karena di zaman sekarang nih ya, orang tuh kadang ngira bahwasannya bercanda-bercanda kayak gitu adalah hal yang wajar. Sehingga mereka ikut-ikutan gara-gara society yang menganggap itu wajar. Jadi ketika mereka bikin, jangan keduluan disalahin. Karena pertama dia mungkin nggak pernah belajar agama, nggak pernah merasakan sensitif dengan hal kayak gitu. Jadi kita pancing tuh sensitivitasnya. Ya dengan cara justru ya bedanya orang, kebanyakan orang dulu tetap ada sih. Kebanyakan orang dulu mereka rata-rata kalau salah mengaku salah walaupun masih ngeyel. Ya kan? Kayak salah. Ada orang berzina waludzubillah atau ngelakuin hal dosa apapun, kamu tuh harusnya gak gini. Jawaban mereka, ya udah gue tahu ini salah, kan surga punya gue, surga gua, neraka gua. Kalau sekarang enggak, mereka nyari titik pembenaran. Enggak kok, alkohol boleh selama gini. Dan itu banyak. Jadi kayak dicari pembenarannya. Kalau orang dulu itu walaupun ngeyel, mereka gak pernah nganggep ini bener, tahu kalau salah. Nah sekarang pendekatannya beda. Pendekatannya dengan cara yang tadi itu. Lebih halus ya? Tegas, saya termasuk yang tegas, tapi harus terkesan mengerti. Keren nih. Tapi sebelumnya, ini kan kemarin saya sempat bikin Instastory nih, tanya jawab apa aja yang mau ditanya ke Iya. disampaikan. Kita akan bacain 5 aja ya. 5. Hussein, apakah boleh Ucen jadi imam khusus untuk saya di masa depan? Imam khusus? Ada imam khusus ya? Gak bisa dong, karena enggak, imam sholat. Iya. Nah, imam sholat insya Allah nanti masa depan saya bakal ngimamin masjid, makmum aja di sana. Oke. Iya kan? Saya jadi Siapa? ya kan? Ini dari Syah Harin. Waduh. Kan saya nanti jadi imam masjid nih ya. Nah, jadi Anda makmum. Kan udah jadi imam Anda. Oh, iya. Iya kan? Oke. Next. Dari Rani Engineering. Bang Ucen kapan nikah? Kalau nemu. Itu yang sulit nih. Kalau Kalau nemu calonnya yang pas ya. yang pas. Oke. Next. Bang Ucen, makanan dan minuman favoritnya apa? Makan gak ada. Jadi selama enak aku makan, selama gak enak aku gak kira ngata-ngatain, palingan aku taruh aja gitu. Jadi kalau ditanya ini beberapa kali ditanya sama orang-orang, San suka makan apa gitu? Kan kadang ada teman-teman yang baiknya terlampau gitu kan ya. San aku mau GoFoodin kamu gitu. Kadang manajerku kan punya manajer, sering itu ke aku. Sen, aku mau GoFoodin kamu gitu. Baik banget manajerku. Aku mau GoFoodin kamu mau makan apa? Aku bingung.
Masalahnya aku bukan yang harus milih, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Enggak. Apa yang ada di depan ya udah langsung aja makan. Oh, jadi ya nggak ada spesifik ya? Nggak ada spesifik. Suka ini. Ujung-ujungnya kalau bingung ya geprek aja. Kalau bingung geprek. Oke, next nih. Chen, ada rencana sekolah di luar negeri gak? Ada, insya Allah kuliah. Sekarang kan masih satu, S2-nya mau keluar negeri insya Allah. Palingan Malaysia, palingan ya. Wallahualam, lihat aja keadaan. Mekah atau? Nggak. Kemungkinan besar Malaysia. Oke, ini terakhir nih. Chen, selama dikenal banyak orang, apakah ada beban tersendiri atau biasa aja? Di awal-awal seneng kan? Sebagai senior ya, yang dari dulu itu, pasti di awal-awal seneng. Wah, saya artis itu kan ya. Wah, saya dikenal banyak orang. Lama-lama privasi makin memudar kan? Privasi makin habis. Lama-lama merasa beban dengan itu. Terus kalau ngomong udah gak bisa kayak dulu lagi. Kalau dulu kan kalau ngomong ya udah bebas aja gitu ya, siapa juga yang mau ngelirik gitu kan. Sekarang enggak, saya ngomong A kadang dipelintir jadi B. Jadi sekarang ngomong bukan takut salah lagi, tapi saya ngomong takut dipelintir ke permasalahan yang lain lagi. Yang hakikatnya saya benar sebenarnya, ngomongnya benar. Itu sekarang tolak ukurnya gak cuma benar, tapi benar dan tidak bisa dipelintir. Oke, sudah tuh ya, udah saya jawab ya. Oke, sekarang kita lanjut Chen. Chen, ceritain sedikit dong Chen. Sampai Ucen nih sampai seperti ini sekarang. Sedikit aja. Seperti ini, saya masih anak-anak ya, masih yang begitu-begitu aja ya. Gak yang sebegitunya. Jadi sampai yang seperti ini ya alhamdulillah berkat didikan orang tua sih yang paling utama ke diri saya itu orang tua. Orang tua saya tipikal yang nggak bisa diem kalau ngelihat anaknya ngelakuin hal kesalahan, attitude, gak sopan dan sebagainya itu gak bisa diem. Jadi habis saya atau umi saya kalau urusan attitude, urusan cara ngomong sama orang lain itu selalu benar-benar dijaga. Kadang ngobrol sama orang lain kelihatannya kurang enak, nanti abi saya tegur, San, kamu harusnya tadi gak begitu, harusnya gak begitu. Kayak misal, saya sampai sekarang ini punya kebiasaan gini, kaki saya suka gini sampai sekarang. Nah, ini beberapa kali dimarahin sama abi, gara-gara katanya ini gak baik kayak gitu. Itu menurut adat kita gak sopan gitu. Bukan dosa ya, maksudnya gak sopan. Jadi sampai hal-hal yang sedetail itu diperhatikan. Oh, jadi benar-benar diperhatiin banget gitu. Jadi ya orang tua saya termasuk tipikal yang tegas. Galak nggak sih? Kadang galak, kadang enggak, tergantung situasi. Oh, kalau saya dulu subuh kalau nggak sholat suka dipecut. Saya alhamdulillahnya urusan sholat selalu rajin dari kecil. Jangan ketawa lu, Pik. Jadi enggak, soalnya kalau sholat tuh sama abi kan udah ditanam gitu ya. Sholat itu begini, sholat itu begini. Jadi dari kecil tuh sholatnya udah bukan karena orang tua. Memang dari kecil tuh udah tertanam ya. Bukan karena Allah juga, tapi karena kakak-kakak semua sholat. Masa saya nggak sholat? Maksudnya bukan karena Allah tuh. Kan ada orang beribadah, saya mau beribadah ikhlas karena Allah. Terus ada orang beribadah karena takut orang tua. Saya enggak dulu, enggak. Itu tuh gara-gara yang lainnya sholat, saya kok gak sholat, malu banget. Oh, malu. Kakak saya, kan lebih saya, ya gitulah. Yang lainnya sholat berjemaah, saya gak ikut. Inspirasinya Ucen sendiri itu dari mana? Inspirasi untuk apa? Untuk belajar agama. Untuk belajar agama, dulu waktu masih kecil kan saya dididik sama didikan agama ya. Tapi saya tuh gak mau jadi ulama, gak mau jadi kiai, gak mau jadi ustadz. Saya dulu cita-citanya macam-macam. Saya pengen jadi masuk entertain, saya pernah punya cita-cita. Saya pernah punya cita-cita jadi politikus, pernah. Waktu kecil tuh? Dari kecil. Saya bahkan dari kecil itu cita-cita saya politikus. Politikus? Oke. Jadi politikus, saya bahkan dulu kayak saya nanti mau bikin partai gitu. Enggak, beneran. Anak kecil bisa berpikir seperti itu? Karena didikan Nabi. Jadi gini, kakak saya dulu empat-empatnya ada di luar negeri semua. Jadi yang ada di rumah itu Abi, Umi, saya. Abi saya itu suka politik internasional walaupun nggak terjun ya. Politik internasional, politik nasional yang ada di Timur Tengah, Amerika, Indonesia itu suka. Abi saya nggak punya teman ngobrol. Saya masih kecil, masih SD. Oke. Saya dipaksa ngobrol. Betul politik tuh. Terus yang ditonton di TV, abi saya itu bukan nonton film. Aku juga suka film. Abi saya bahkan kalau ada film kayak gimana gitu, gak suka. Terus jadi yang ditonton sama abi saya itu berita
berita terkini atau Al Jazeera yang ada di Arab, berita-berita politik, apa aja kejadian di Indonesia hari ini itu. Dulu kan belum ada itu, belum ada sosmed kayak sekarang kan. Nah, jadi saya dipaksa ngobrol sama Abi, dipaksa ngobrol begini. Oh ini begini Husain, ini gini. Tapi menurut gua, jadi sejak kecil diajak diskusi kayak gitu. Pergi nih misal perjalanan 1 jam mobil, ya udah obrolnya di jalan itu tentang kehidupan, politik. Nah, Sama Ujen, sama saya umur masih kecil. diajak ngobrol begitu kayak teman gitu. Iya beneran. Jadi gitu. Kayak misal ada pejabat yang lagi korup nih dulu. Saya tahu duluan. Misal saya tahu duluan. Saya langsung pernah lari. Abuya. Kan manggil saya Abuya. Itu ketua parpol. Jadi ada salah satu partai politik sekarang yang dulu sempat dipimpin oleh ya gitulah pokoknya. Saya ingat banget tuh. Oh itu ditangkap masuk penjara gini. Oh ketahuan akhirnya ya gitu. Jadi masa-masa saya sebut nama gak apa-apa ya karena udah jadi Anas Urbaningrum dulu. Oh ya ampun. Itu saya masih SD itu. Itu saya teriak Abuya itu Anas Urbaningrum ditangkap KPK gitu. Terus SD terus dulu kan kejadian Antasari Azhar, ketua KPK yang sampai masuk penjara. Itu obrolan saya masih kecil ngobrolin, Abu itu ditembak. Tapi menurutku saya itu prosesnya bukan penembakan yang kayak gitu. Ini begini. Ya, iya. Dibahas masih kecil itu. Ya Allah, pembahasan lu kayak ngobrol sama orang dewasa. Ya, bahkan waktu SMP saya pernah dipanggil BK, dikasih itu ujangan sama guru BK. Ujangannya itu gini, kamu ini bahaya. Kenapa Bu? Saya dipanggil ke BK. Saya selama seumur hidup baru masuk BK yang benar-benar gara-gara ada salah. Itu kelas 10 dan kelas 12 SMA. Jadi cuma 2 kali saya selama 6 tahun ada BK itu cuma 2 kali. Dipanggil guru SD juga nggak pernah. Jadi pernah saya bukan gara-gara masalah. Jadi guru BK itu manggil saya ke sekolah, ke kantor beliau. Sen, kamu ini bahaya katanya. Bahaya kenapa Bu? Saya bikin salah apa Bu? Ini saya udah paling duluan. Tapi nggak bandel kan dulu, maksudnya nggak cabut? Enggak. Ya. Cabut gimana? Cabut kabur dari sekolah gitu nggak? Saya pertama kali bolos itu kelas 12. Kelas 12 itu kan penasaran gitu ya. Kayak nggak pernah ngerasain bandel gitu kan. Saya bilang ke teman-teman, mulai sekarang kelas 12 saya bandel. SMA 12. Saya bilang ke teman saya yang terkenal nggak pernah masuk kelas. Saya bilang ke dia, bro temenin aku ya. Gitu. Mau cabut. Jadi tidurnya di ruang OSIS. Kadang kabur ke perpus. Pengen nyobain aja itu. Aku gak mau masuk kelas itu, kelas 12 itu. Terus yang tadi BK itu bahayanya kenapa? Nah jadi kata guru BK-nya kamu bahaya. Kenapa? Kamu tua sebelum waktunya. Jadi iya, sama guru BK pasti terlalu kritis. Iya karena gitu mungkin. Jadi katanya pembahasanku, terus status FB-nya. Padahal ketika saya baca lagi sekarang, status FB saya dulu alay. Tapi sering ngebahas gitu, kayak nyinggung-nyinggung politik dan sebagainya. Itu katanya bukan waktunya, nah kamu begitu. Itu gak baik buat perkembangan otak kamu.